Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Rivaldi Fauzi dengan NIM 0534894444. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Izinkan saya untuk mengerjakan tugas 2 basis data. Ya, untuk tugas 2 ini kita diberikan contoh kasus untuk tugas 2 yaitu diagram seperti ini, IRD, dan tugas 2 Anda adalah berdasarkan entity relationship diagram IRD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL slash MariaDB yang ada pada XAMPP Control Panel dengan tabel dokter, pasien, dokter, administrator, pasien underscore dokter, daftar dokter underscore admin, dan rincian atribut yang sesuai. Baiklah, panduan pengerjaannya sudah diberitahu seperti ini. Lakukan dengan tahapan praktikum yang mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Iya, untuk pengerjaan awalnya kita ya, untuk pengerjaan awalnya kita buka dulu XAMPP Control Panel versi 3.3.0. Ini sebelumnya sudah saya mulai ya. Jadi sebelumnya kita start kedua service ini, Apache dan MySQL. Start dan start. Ya, lalu setelah itu kita bisa langsung saja menuju admin. Ya, localhost php myadmin di sini. Di sini sebelumnya saya sudah coba tadi sendiri dengan file tugas 2. Kita buat lagi database barunya dengan mengklik database, lalu kita klik database, kita ketik tugas 2 new. Kita create. Oke, sudah dibuatnya tugas 2 new. Kita bikin sesuai dengan contoh tugasnya. Kita harus membuat tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar dokter underscore admin, dan rincian atribut yang sesuai. Kita sudah buat. Kita akan buat. Oke, kita langsung saja buat SQL. Ya, untuk tabel pertama kita akan buat tabel dokter dengan konfigurasi seperti ini. Create tabel dokter, ID dokter, primary key, nama underscore dokter, varchar 100, tanggal underscore lahir, date-nya, alamat underscore dokter, varchar 200, nomor underscore HP, varchar 20, spesialis varchar 100, waktu underscore kerja, varchar 50. Oke, kita langsung saja go. Ya, tabel dokternya sudah dibuat. Ya, kita akan lanjut menuju tabel kedua. Ya, untuk tabel kedua kita akan buat tabel pasien. Ya, itu create table pasien. ID underscore pasien, integral primary key, nama underscore pasien, varchar 100, jenis underscore kelamin, varchar 10, alamat underscore pasien, varchar 200. Ya, jadi kita langsung saja klik go. Ya, jadi di sini sudah terbuat ya tabel patientnya. Lalu kita mulai lagi dengan tabel barunya. Ya, untuk tabel ketiga adalah tabel administrator. Kita sudah buat di sini ID underscore admin, integral primary key, nama underscore admin, varchar 100, auto underscore jaga, varchar 100. Ya, ini untuk tabel administratornya. Sudah siap ya di sini ya. Ya, untuk tabel keempat kita akan membuat create table daftar, yaitu ID underscore daftar, integral primary key,
ID underscore admin integral, ID underscore patient integral, foreign key, ID underscore admin, reference administrator, ID underscore admin, foreign key, ID underscore admin, ID underscore patient, reference patient, ID underscore admin. Oke, kita buat ya. Ya, untuk tabel ke-5 kita akan buat tabel dokter underscore admin, create tabel dokter underscore admin, ID underscore data, integral memory key, ID underscore admin integral, ID underscore dokter, integral foreign key, ID underscore admin, reference administrator, ID underscore admin, foreign key, ID underscore dokter, reference dokter. Oke, kita langsung klik go. Ya, sudah dibuat di sini ya. Ya, untuk tabel terakhir kita akan membuat tabel pasien underscore dokter, yaitu relasi antara pasien dengan dokter. Create table pasien underscore dokter, ID integral primary key, ID underscore dokter integral, ID underscore patient integral, waktu underscore periksa date time, resep varchar 200, forensky underscore ID underscore dokter, reference dokter, forensky ID underscore patient, reference patient, ID underscore patient. Ya, kita sudah membuat semua tabel ini ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan, ya, untuk selanjutnya kita akan mengupload data pasien di sini. Kita lihat di sini. Sebagai contoh kita akan mengambil data pasien seperti ini. Dua data pasien yaitu contohnya Budi dan Sari. Ya, kita ikuti seperti ini. ID pasiennya 10, nama pasiennya Budi, lalu jenis kelaminnya laki-laki, lalu alamat pasiennya tadi pada Jalan Mawar nomor 11. Kita masukkan ke sini. Oke. Go. Oke. Lalu untuk yang kedua kita tambahkan lagi insert dengan ID 11, nama pasiennya Sari, perempuan, alamatnya Jalan Melati nomor 7. Oke. Go. Ya. Ya, bisa dilihat di sini data pasien sudah dimasukkan ya. Ada Budi Dasari, kedua data pasien ini sudah sukses untuk dimasukkan. Langkah selanjutnya kita akan, ya, kalau sudah kita coba insert. Tadi kan sudah diberikan contoh untuk pasien kita memasukkan Budi dan Sari, dan untuk yang lain kita juga masukkan ya. Sebelumnya sudah saya masukkan ya. Ini contohnya administrator Rina Agus dengan ID-nya seperti ini. Lalu dokternya itu ada dua juga, dokter Andi dan dokter Sinta, alamatnya, nomor telepon dan lain sebagainya. Lalu relasi antara dokter dengan admin, berikut ID-nya beserta data admin dan dokternya. Berikut juga relasi pasien dengan dokter, dan juga sini sudah saya berikan contoh resepnya paracetamol dan vitamin C. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita bisa Langkah selanjutnya kita bisa melakukan ya, input indeks pada ID admin. Contohnya seperti ini. Ya, ke structure. Lalu kita klik more, index. Oke. Ya, sampai muncul tanda kunci silver ini ya. Oke. Ya, ketika sudah kita melakukan penginputan indeks pada semua bagian dari tabel ya, seperti ini sampai muncul logo silver ya.
seperti administrator, daftar, dokter, dokter dan admin, pasien, ini sudah checklist, dan juga pasien underscore dokter. Ya, oke. Ya, ketika semua indeks sudah kita melakukan penginputan pada semua indeks, lalu kita ke bagian more, lalu ke designer. Iya, sudah muncul ya, sudah muncul bagian desainnya. Oke, seperti ini. Ya, nanti akan muncul setelah kita klik tadi desain, akan muncul bagian seperti ini yang sudah terkoneksi rapi secara teratur seperti ini. Oke. Lalu untuk menguji apakah data ini sudah masuk ke dalam database yang sudah saya inputkan ini, kita langsung saja ke XAMPP Control Panel, lalu kita ke Shell. Ya. Oke, langsung saja. Ya. Untuk pembuktiannya sudah diketik ya di sini ya. Berarti sistem sudah terbaca bahwa kita sudah berhasil memasukkan apa namanya tabel-tabel ini ke dalam database. Ya, seperti ini contohnya. Kita akan ketikkan ini adalah laptop kita. Di sini MySQL root, lalu akan muncul show database. Database akan muncul di sini informasinya semuanya. Database semuanya. Kita akan pilih yang tugas new. Kalau kita pilih tugas new, kita akan klik use tugas new. Tugas new akan memunculkan data-datanya, yaitu kita akan kita akan ketik show tables. Show tables, lalu sudah muncul semua ya, sesuai ya. Ada administrator, ada daftar, ada dokter underscore admin, ada pasien underscore dokter. Lalu kita akan ambil contoh, kita akan melihat data pasien ya. Kita select nama pasien, jenis kelamin, kita lihat jenis kelamin pasiennya. Kita klik seperti ini, lalu akan muncul sesuai ya. Budi. Tuh, Budi dan Sari, laki-laki dan perempuan. Kita sudah berhasil menampilkan database-nya. Iya, mungkin seperti itu dulu tugas 2 basis data. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon untuk dikoreksi dan diberikan penilaian yang maksimal. Sekian dulu. Saya Muhammad Rifki Rifarul Zifauzi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam video. Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.